Bener nggak yang dia beli? Karena saya minta yang Pino. Oh iya bener. Yang Pino tuh yang tipis teman-teman. Saya pernah nggak sengaja itu baca komen, ada yang komen seperti ini. Rumah kecil aja, intinya ya, rumah kecil aja gaya-gayaan pakai pembantu. Ada yang rumahnya besar aja nggak pakai pembantu gitulah. Saya tidak tahu membandingkannya dengan rumah besar di Indonesia atau pengen tahu pandangan teman-teman tentang asisten rumah tangga ini. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Kita bongkar belanjaan dulu. Ini tadi pagi-pagi asisten rumah tangga saya datang ke rumah sambil bawa belanjaan. Jadi kemarin dia pulang sekalian bawa karito atau kereta belanja. Ini kereta belanjanya teman-teman. Gini aja kali ya biar teman-teman bisa lihat full belanjaannya. Nih kereta belanjanya. Terus sebelum datang ke sini dia mampir belanja karena saya minta tolong kemarin untuk belanja. Saya udah kasih listnya untuk belanja apa aja. Jadi ini yang dia beli. Ini terus kereta belanja sama ini dia beli ada jeruk dan juga ada tomat. Anyway, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Habis antar Matile sekolah, terus saya pulang ke rumah mau bongkar belanjaan yang dibelanjain sama asisten rumah tangga saya. Seperti yang saya bilang, kemarin saya nitip minta tolong dia untuk belanja sebelum, jadi tadi pagi sebelum dia datang dia mampir belanja. Berapa belanjaan dia hari ini? 102. Sekitar 1.800.000-an kurang lebih. Hampir 2 juta belanjanya hari ini. Tapi karena memang saya minta dia untuk belanja beberapa item, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Mansania, ini bagus, ini adalah salah satu obat herbal orang-orang sini, minum Mansania ini, terus ditambah sama lemon dan juga madu. Terus dia juga ada beli mandarin. Ini sepertinya beli mandarinnya kalau bentukannya seperti ini pasti dia beli di warung sayur, nggak tahu di bawah atau di mana. Ups. Terus ini ikan, saya minta dia beli ikan dorada sama ikan, kalau di Indonesia tuh lubina itu seperti ikan bandeng gitu loh teman-teman. Saya minta beli dua-dua, nggak tahu dibelikan berapa. Iya, ini dorada sama lubina. Nanti ini yang amis-amis nanti kita cek nanti ya teman-teman. Terus ceker ayam, saya minta dibelikan ceker ayam ini €1.84 atau sekitar 36.000. Kemudian keju, ini untuk Matilde, keju yang sudah slice gitu. Coklat untuk mertua. Ini saya penasaran coklat harganya berapa ya sekarang. Pertama kali saya datang ke sini karena saya pindah dari Irlandia, di mana Irlandia itu adalah salah satu negara Eropa yang masuk ke dalam kategori negara mahal. Di sana semua mahal. Terus saya pindah ke sini, saya merasa semua di sini murah. Saya ingat banget coklat ini dari brand ini. Itu dulu harganya di bawah €1, 70 apa 80 gitu. Sekarang setelah sekian tahun saya tinggal di sini, berapa harganya? Coklat negro, mana dia? Nih. Coklat negro 72%. Sekarang harganya 165. Jadi dari harga 80 2 kali lipat naiknya, teman-teman. Berapa tahun dari 2017 sampai sekarang 2025. 8 tahun naik 2 kali lipat. Ini coklat, ini kesukaan mertua. Blueberry, kalau di sini dibilangnya Arandanyos, ini harus saya masukkan ke dalam freezer segera. Ini untuk jusnya Matilde, sarapan dan lain sebagainya, atau sore dia pengen smoothie dan lain sebagainya. Terus ini dia beli apa ini? Ini nggak saya minta, tapi ini juga perlu juga. Keju
keju bubuk untuk bikin pasta dan segala macamnya. Chia, saya biasanya minum chia, makan chia untuk sarapan. Kemudian ini tomat goreng, brand ini kesukaannya Matilde. Sebenarnya saya ada minta 2, tapi nggak tahu dibelikan apa nggak. Yang satu itu brandnya Mama, yang satu brandnya Matilde. Matilde suka yang ini agak mahalan sedikit, tapi memang lebih enak menurut saya. Kalau Mama lebih suka yang agak murahan sedikit, karena menurut Mama katanya lebih kecut. Kalau Matilde suka yang lebih manis. Kemudian ini inisiatifnya dia ini. Flan, tapi flan keju. Terus ini butter dia beli. Saya keluarkan dulu semuanya. Terus ini gula untuk teman-teman yang barangkali baru mengikuti video saya atau ngikutin tapi belum cukup lama. Di sini ada supermarket yang cabangnya banyak banget, mungkin salah satu supermarket dengan cabang terbanyak di Spanyol, dan ada produk-produknya mereka itu yang didatangkan dari Indonesia, bahan mentahnya. Kalau kemasannya mungkin di sini, yaitu gula. Saya belum tahu apakah sudah ganti ke negara lain atau masih dari Indonesia. Jadi gula di supermarket ini itu suppliernya dari Indonesia. Saya nggak tahu dari perusahaan apa di Indonesia, cuman suppliernya dari Indonesia. Kemudian ini pesanannya mertua saya kalau yang ini. Sosis ayam. Berapa sih gini? Sosis ayam ini isinya 12, harganya hampir 4 euro, 3,66. Terus bawang putih segini, nggak tahu ini berapa harganya. Terus ini pesanan saya. Ini muslo, jadi paha ayam sama paha atas, paha bawah itu jadi satu, terus balungnya atau tulangnya sudah dibuang. Ini sebenarnya saya pesan, tapi ini lebih untuk mama mertua saya, karena ini dagingnya lebih lembut dibanding dada ayam, dan mama mertua saya suka ayam, cuman sekarang dada ayam agak susah nelannya, jadi lebih suka yang agak creamy gitu, dan ini enak banget kalau dibikin pelancong untuk mertua saya. Nah, kalau yang ini pesanan saya pengen bikin sup ala sup Indonesia gitu, balungan. Ini teman-teman, leher ayam. Tapi leher ayamnya sudah bersih, sudah tidak ada kulit bagian luarnya. Ini beratnya setengah kilo lebih, 594 ounce. Harganya 1,78 €. Jadi kurang lebih 2 euro gitulah ya. 35-an ribu ini segini. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Kemudian kolagen, ini untuk mertua saya juga. Terus lasanya, karena suami saya nggak ada ya teman-teman, jadi kadang-kadang saya makan di luar sama teman, atau makan di luar sendiri, kadang-kadang makan di rumah sendiri, dan saya nyiapin lasanya, just in case pas saya makan di luar, tinggal gampang untuk nyiapin makan untuk mertua saya, karena ini 1 porsi. Sebenarnya itu untuk mama mertua kebanyakan, tapi ini porsi yang paling kecil segini. Kemudian ini ada tomat halus, tapi ini mentah, ini untuk masak. Plastik untuk nyimpan sesuatu di freezer. Kemudian kol, karena mertua saya kalau malam kan makannya sayur-sayur rebus ya teman-teman, dan udah lama beliau nggak makan kol, terus saya minta tolong dibelikan kol. Pasta, jaga-jaga untuk Matilde kalau ini. Terus bentar ya teman-teman, ini aneka macam sayuran frozen, barang-barang frozen lah, nggak cuman sayuran. Kacang polong, ini Matilde suka banget. Bawang putih yang sudah dipotong-potong, frozen juga. Kemudian ini artichok, frozen juga, sudah bersih. Ini kentang. Bener nggak yang dia beli? Karena saya minta yang Pino. Oh iya bener. Yang Pino tuh yang tipis teman-teman. Inilah dia belinya. Terus jamur. Jamur ini juga sudah di frozen juga. Ada lagi nggak sebelah sini? Oke. Next, apalagi? Pasta lagi, kemudian aluminium foil, ini saya perlu setiap hari.
untuk bungkus maamnya Matilda ke sekolah, terutama kalau makanan yang hangat-hangat tuh saya kasih ini, kemudian saya masukkan ke dalam tupper yang termo gitu, jadi di sekolah pun masih tetap hangat walaupun makannya sudah siang. Aneka deterjen untuk badan dan juga untuk pakaian, sama sampo juga. Adios Romy, gracias. No pasa nada. Hasta mañana, gracias. No entraba para no molestarte. No pasa nada. Adiós, gracias. Mira, no entró esto para... No pasa nada. Voy a entrar después. Vale. Gracias. Ciao. Asal rumah tangga saya hari ini pulang cepat. Biasanya kan di sini 2,5 jam sampai dengan 4 jam. Cuman hari ini cepat karena dia ada janji ke rumah sakit. Jadi barang-barang ini pun biasanya dia masukin ke kulkas, dia nggak sempet, tapi saya bilang nggak apa-apa. Nah, ini yang punya mertua saya, tomat goreng mertua saya, dan ini tomat gorengnya Matilde. Beda generasi, beda selera. Terus lentils untuk bikin sup, pasta gigi, terus garam beriodium, terus apa lagi nih, susu. Ini susunya Matilde. Saya bilang sama Romi, karena kan kereta belanjanya kan nggak terlalu besar, nggak usah beli satu pak yang setengah lusin itu. Sebenarnya biasanya kalau dia beli, tapi kalau nggak sambil belanja yang macam-macam, saya sekalian suruh beli yang setengah lusin itu yang 6 liter. Cuman karena sambil belanja yang macam-macam, jadinya saya bilang beli 1 atau 2 aja gitu. Terus dia beli 2. Ini yang untuk mertua saya beda. Yang untuk mertua saya tuh di sini dibilangnya semi desnatada atau bukan full cream. Terus yang untuk Matilde yang ini yang full cream. Harganya lebih mahal yang mana? Harganya lebih mahal yang full cream, tapi juga selisihnya nggak terlalu jauh berbeda. Coba berapa selisihnya ya. Lece. Yang full cream itu 0,94, terus yang nggak full cream itu 0,85. Jadi bedanya kurang lebih cuman 9 sen aja. So, nggak terlalu signifikan. Cuman kalau belinya banyak itu baru kelihatan bedanya. Terus sama kaldu ayam, just in case lagi malas masak atau mendadak pengen makan sup. Apalagi kalau musim-musim dingin gini ya teman-teman, enak banget makan yang berkuah-kuah. Ini belanjanya bukan di toko ini ya teman-teman, karena biasanya di kereta belanja tuh saya selalu nyiapin entah itu tas begini, entah tas plastik, just in case belanjanya tuh bakalan lebih dari satu troli. Dan ternyata bener dia dipakai sama dia. Ini sepertinya inisiatifnya dia ini, karena Matilde kan suka nih makan snack yang rasa oregano sama tomat gini, dan dia tahu Matilde suka, ini dia belikan. Terus ini seboya atau bawang bombay yang udah dipotong-potong juga. Ini frozen juga, harus cepat-cepat saya masukin ke frozen. Terus ini permintaannya Matilde yang ini, udah lama banget saya nggak belikan Matilde nugget teman-teman, lama banget. Ada 3 bulanan mungkin Matilde nggak makan nugget. Terus apa lagi? Ini telur yang ukurannya L atau large. Dan yang terakhir adalah nih tisu untuk dapur. Ada lagi nggak yang dia belanja? Ya, cuman itu belanjaan hari ini. So, saya mau masukkan ke dalam freezer, terutama yang harus segera dimasukkan ke dalam freezer. Nanti tak tunjukin ikannya ya. Fernando, porque me ha dicho que venía. Bien, también yo compré una por si acaso. Alguna a lo mejor no quieres para comprar. Ini mau saya masukkan ke belakang karena kulkas yang ini nggak muat teman-teman.
masukkan ke freezer yang di belakang. Oke teman-teman, belanjaannya sudah tak masukin ke dalam freezer, ke dalam lemari, ke dalam kulkas. Sekarang tinggal kita akan lihat ikan yang dia beli. Saya minta dibelikan ikan dorada. Nggak tahu bahasa Indonesia ini ikan apa namanya, dan ikan lubina. Kalau lubina ini kalau di kita semacam ikan bandeng itu loh teman-teman. Saya bilang yang dorada untuk di pelanca atau kayak digoreng pakai minyak sedikit gitu. Terus yang lubina untuk di oven, saya bilang gitu. Karena di sini kalau kita beli ikan, nanti kan mereka tanya tuh yang jual ikannya, mau dimasak apa gitu. Bukan karena kepo, tapi karena mereka akan tahu bagaimana cara membersihkannya. Kita lihat ya, benar apa enggak yang dia beli. Ini lubina, ini yang bandeng. Nih, yang bandeng saya minta untuk dibersihkan, untuk dimasak di oven. Jadi kalau untuk dimasak di oven, itu cuman dibersihkan bagian perutnya sama bagian kepalanya. Jadi utuh seperti ini, nggak diapa-apain lagi. Kecuali kita request misalnya minta diiris-iris bagian dagingnya sini ya. Cuman biasanya kalau yang oven itu membersihkannya cuman seperti ini. Dan saya ada minta dia beli 2 bandeng. Ini dia bandengnya. Ini 2 untuk satu keluarga. Kemudian saya juga minta, yang ini benar nggak dia belinya, dorada. Ini loh teman-teman, ikan ini tuh di Indonesia ada atau enggak dan namanya apa. Ikannya seperti ini. Ini di Indonesia namanya ikan apa. Ini saya suka banget ikan ini. Dan ikan ini bisa dibudidayakan. Kalau yang dijual di pasar biasanya itu hasil tangkapan nelayan, tapi kalau yang di supermarket gitu biasanya ini adalah hasil budidaya. Dan menurut saya yang hasil budidaya ini untuk dorada ya, itu rasanya lebih creamy karena mereka makanannya teratur ya, dan lemaknya itu lebih banyak dibanding yang liar. Kalau yang liar itu rasanya kalau dibandingkan yang ternak agak sepo, walaupun mungkin lebih sehat yang liar lah, mungkin cuman kadar kesehatannya berapa persen lebih sehat saya tidak tahu. Cuman kalau yang di ternak seperti ini yang beli di supermarket itu rasanya lebih creamy, lebih legit, lebih banyak lemaknya. Hampir sama juga mungkin kalau kita beli ayam kampung dan juga beli ayam yang ternak itu ya, ayam potong. Ayam potong itu kan dia lebih empuk dagingnya, lebih juicy, lebih banyak lemaknya. Bebek juga, bebek kampung sama bebek ternak kan beda. Kalau yang ternak tuh agak lebih banyak lemaknya. Sama yang ini juga. Dan saya lebih suka sejujurnya kalau untuk dorada ini lebih suka yang ternak karena rasanya lebih creamy dan lebih enak. Untuk dorada ini kan saya pesan untuk di pelanca atau digoreng pakai teflon minyak sedikit itu. Nah, kalau kita bilangnya pelanca, yang tukang ikannya akan membersihkannya seperti ini teman-teman, tuh dibelah 2 seperti ini. Nanti tinggal kalau misalnya saya mau langsung goreng seperti ini atau dibelah 2, nanti tinggal bagaimana saya maunya. Cuman biasanya kalau kita bilang pelanca, mereka akan bikin seperti ini. Untuk dibakar juga mereka akan tanya dibakarnya utuh atau dibakar dibelah seperti ini. Ikan bandengnya akan saya masukkan ke dalam freezer karena tidak untuk dimasak hari ini, tidak untuk dimasak besok, dan tidak untuk dimasak lusa. Jadinya akan saya masukkan ke dalam freezer. Seperti juga tadi yang teman-teman lihat ya, belanjaan saya ada beberapa item yang sebenarnya saya tidak minta untuk dibelikan, tapi itu inisiatifnya asisten rumah tangga saya. Nah, kalau belanja-belanja yang nggak saya pesan gitu, yang inisiatifnya dia gitu, saya marah atau enggak? Saya nggak marah ya teman-teman. Kayak misalnya dia, ya sebenarnya lebih punya pengalaman sih dibanding saya karena umurnya juga jauh lebih tua dibanding saya kan. Jadi kayak yang ngepeni anak gitu, kadang-kadang ada jajanan yang saya nggak tahu kan, karena saya jarang jajanin Matilde ya teman-teman. Apalagi jajanan-jajanan sini itu kan beda dengan jajanan Indonesia kan. Kalau jajanan Indonesia kan kita mungkin tahu dari kecil pernah makan ini. Kalau jajanan di sini kan saya nggak tahu semuanya dan jenisnya kan ada banyak banget. Plus saya juga jarang jajanin Matilde, jajanan-jajanan yang di supermarket atau di warung itu jarang. Dan kadang-kadang dia tahu kalau Matilda alergi, kadang-kadang dibelikan apa gitu, nggak masuk dalam list belanja tapi dia belikan ya. Cuman saya nggak marah karena
so far yang dia belikan itu kita pakai gitu. Kecuali kalau misalnya dia beli barang yang kita di rumah nggak pakai, terus kayak cuman terbuang gitu, mungkin kita akan bilang besok nggak usah beli ini lagi. Tapi sejauh ini dia beli inisiatif barang-barang atau produk-produk yang dia beli yang nggak ada di list itu, so far kita butuhkan, dan kadang-kadang saya lupa, misalnya saya bikin list ini gitu kan, tapi dia lebih ingat, oh di rumah nggak ada ini, nanti dia belikan gitu. Belanja dibantu sama asisten rumah tangga itu benar-benar membantu saya, karena saya itu tipe yang tidak terlalu suka belanja. Saya pusing kalau harus masuk ke supermarket milih barang-barang, saya nggak terlalu suka. Jadi dibelanjakan seperti ini, pertama lebih hemat waktu, kemudian kita tidak perlu pusing, plus kalau misalnya ada yang lupa, dia udah ingat, oh di rumah nggak ada itu, diambilin sama dia gitu. Dan kadang-kadang kalau kita belanja sendiri yang tidak perlu kita ambil, tapi kalau yang belanjain asisten rumah tangga, dia cukup apa yang ada di list sambil dia mikir kalau misalnya perlu apa, tidak segelap mata kalau kita belanja sendiri. Walaupun saya termasuk bukan yang tipe kalau belanja gelap mata ya teman-teman. Saya pernah nggak sengaja itu baca komen, ada yang komen seperti ini, rumah kecil aja, intinya ya rumah kecil aja gaya-gayaan pakai pembantu, ada yang rumahnya besar aja nggak pakai pembantu gitulah. Saya tidak tahu membandingkannya dengan rumah besar di Indonesia atau dengan rumah besar tetangga di sini, saya tidak tahu. Anyway, kurang lebih intinya tuh begitu, dan tidak saya respon juga. Cuman bayangin kalau rumah kecil aja saya ada asisten rumah tangga, bayangin kalau rumah saya besar mungkin asisten rumah tangganya lebih dari satu. Anyway, yang namanya kebutuhan menggunakan asisten rumah tangga itu kan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluannya kita, sesuai dengan budgetnya keluarga kita juga, dan sesuai juga dengan prefernya kita mau pakai asisten rumah tangga atau tidak pakai asisten rumah tangga. Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah budgetnya untuk asisten rumah tangga ada, alhamdulillah, karena tidak semua orang Spanyol pun yang asli orang Spanyol itu bisa punya asisten rumah tangga, teman-teman. Alhamdulillah, saya walaupun ini rumah kecil, itu kita sanggup membayar asisten rumah tangga, dan alhamdulillah asisten rumah tangga kita itu bayarannya jauh lebih tinggi daripada asisten-asisten rumah tangga lainnya. Alhamdulillah kita bayar agak lebih tinggi. Terus kenapa rumah kecil, saya juga sering bilang karena di musim dingin ini memang kami lebih suka rumah yang kecil. Kenapa? Karena rumah kecil itu lebih hangat dibandingkan rumah besar untuk musim dingin. Kalau musim panasan kami pindah, kami nggak tinggal di sini. Kenapa? Karena rumah kecil ini kalau untuk musim panas itu gerah, itu makanya kami pindah ke rumah yang lebih besar di villa di Montornes, dan di villa pun kami juga ada asisten rumah tangga juga di sana gitu. Kalau soal rumah besar dan rumah kecilnya. Dan kalau disuruh memilih, misalnya kita punya apartemen ini, terus ada rumah yang besar, saya akan milih rumah yang kecil ini untuk musim dingin ya. Kalau untuk musim panas, saya tentu akan milih rumah yang jauh lebih besar. Dan sebenarnya apartemen kami itu ada 2 di sini teman-teman, ini dan di atas itu ada 1 apartemen lagi, cuman nggak kita pakai. Di atas tuh besarnya sama seperti yang di sini, cuman tidak kami tinggali karena di sana kita pakai untuk gudang, teman-teman. Kalau mau dipakai untuk tinggal sebenarnya juga bisa, cuman lebih nyaman kalau yang rumah kecil begini, apalagi ini kalau dapurnya kecil gini. Duduk makan di sini, teman-teman kan sering lihat saya duduk makan di sini ya, sambil ngaduk sayur, sambil ngambil apa, sambil cuci tangan, itu handy banget gitu. Jadi ada minusnya, ada plusnya tinggal di rumah kecil. Kemudian yang kedua, ada tipe orang yang tidak mau ada orang asing masuk ke rumahnya, lihat-lihat apa yang dia punya tuh. Ada juga tipe orang yang seperti itu dengan alasan apapun ya, saya tidak tahu. Jangankan mungkin masuk ke rumahnya, lihat dari jauh pun mungkin dia nggak mau menunjukkan itu rumahnya, kan ada juga yang seperti itu. Cuman kalau untuk saya, karena saya perlu dan saya butuh, dan so far saya tidak terganggu ada orang lain yang masuk ke dalam rumah saya sepanjang itu orangnya saya kenal. Dan kalau untuk asisten rumah tangga, karena dia membantu meringankan pekerjaan saya gitu. Bayangin kalau misalnya saya harus mengerjakan semuanya sendiri, karena saya juga ngerjain pekerjaan lain juga, saya tidak akan cukup waktu gitu. Jadi mending dikerjakan sama orang, saya bayar, saya bisa mengerjakan hal yang lain yang bisa menghasilkan jauh lebih banyak daripada kegiatan membersihkan rumah. Bukan berarti kegiatan membersihkan rumah saya tidak mau mengerjakan, enggak. Cuman karena kebetulan pekerjaan saya tidak hanya membersihkan rumah, tidak hanya beresin rumah, hanya urusan seputar rumah lah ya gitu teman-teman. Jadi benar-benar terbantu. Apalagi kalau nggak ada asisten rumah tangga,
saya tambah ekstra lagi kan, karena saya sambil merawat mertua di sini kan, sambil mencuci kaki mertua, menyiapkan sarapan mertua, membantu beliau dan segala macamnya, itu tidak cukup hanya setengah jam, 1 jam tidak cukup, minimal tuh 1,5 jam untuk membantu mertua. Jadi sangat terbantu dengan adanya asisten rumah tangga. Jadi untuk seseorang yang pernah komen begitu di salah satu video saya, ataupun mungkin teman-teman yang kepikiran kenapa ya Dewi rumahnya kecil aja pakai pembantu. Jadi setiap orang punya alasannya sendiri-sendiri kenapa harus menggunakan asisten rumah tangga begitu. Oh ya, dan juga ada yang tanya juga asisten rumah tangganya nginep atau tidak. Tidak nginep, jadi dia pulang hari. Berarti itu sama dong seperti modelnya cleaning service gitu. Dibilang sama sebenarnya tidak juga, karena kalau yang namanya cleaning service itu biasanya dia datang hanya untuk membersihkan rumah sudah selesai. Tapi kalau Romi ini lebih ke asisten sih teman-teman, karena membersihkan rumah kadang-kadang saya minta tolong dia untuk belanja, minta tolong dia kadang-kadang untuk masak juga kalau saya sedang tidak sempat masak di rumahnya dia, kemudian dibawa ke sini, terus membantu segala keperluan mertua saya, gosok baju, beresin tempat tidur, semualah pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh asisten rumah tangga tuh dia kerjakan gitu. Cuman bedanya memang dia tidak nginep di sini. Kalau yang nginep itu biasanya disebutnya interna atau tinggal di dalam rumah majikan. Dan biasanya orang-orang yang kerja interna itu biasanya kalau di kita mungkin disebutnya TKI atau TKW, tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia gitulah sebutannya. Dan kalau di sini biasanya itu bukan orang-orang lokal sini. Orang-orang Eropa itu lebih suka dia kerja pagi, sorenya selesai atau siangnya selesai, tinggal di rumahnya dia. Lebih free untuk dia dan bisa melakukan apapun kan kalau di rumahnya masing-masing. Ada juga sih di sini teman-teman yang asisten-asisten rumah tangga gitu yang interna, yang nginep di rumah, itu saya ada tahu beberapa, teman-teman juga ada yang punya, tapi banyak di area Soto Grande. Kalau yang di area sini saya tidak punya teman yang punya asisten rumah tangga yang tinggal di dalam rumah, tidak ada. Tapi kalau di Soto Grande itu ada beberapa yang tinggal di sana dan rata-rata orang Filipina di sana. Ada banyak orang Indonesia yang kerja sebagai asisten rumah tangga dan tinggal di rumah majikannya juga ada. Saya ada kenal 2 orang Indonesia yang tinggal di tempat saya biasa musim panas di sana ya. Selebihnya mereka datang pagi dan pulang sore gitu, atau pulang siang atau pulang sore. So, oke, begitu teman-teman. Sekarang saya mau bumbuin ini biar meresap ya. Yang satu saya simpan di kulkas untuk nanti malam, untuk Matilde. Terus setelah itu saya mau kerja, karena saya belum megang kerjaan teman-teman. Baru nyiapin keperluan Matilde sekolah tadi, terus pulang beres-beres ini. So, sebelum saya tutup videonya, saya juga pengen tahu pandangan teman-teman tentang asisten rumah tangga ini. Kalau teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman lebih suka dikerjakan sendiri atau dibantu oleh asisten rumah tangga? Kalau teman-teman punya pekerjaan lain selain mengerjakan pekerjaan rumah, tulis di kolom komentar. Saya yakin setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. So, mungkin demikian dulu video hari ini teman-teman, karena saya ada banyak kerjaan. Kemarin saya nggak kerja sama sekali, hampir tidak kerja sama sekali. So, hari ini kerjaan numpuk. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.